Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harrison Rebound TV. Oke teman-teman, saya melaporkan langsung dari samping jauh depan gedung DPR RI ya. Ini jalanan udah macet total. Ini ke depan itu udah penuh total. Anda bisa lihat sendiri ya. Ini benar-benar banyak banget bro. Oke, kita ke depan ya. Oh, di sana ditutup ya? Oke teman-teman, Anda bisa lihat sendiri dari sini sampai depan gedung DPR penuh. Ini fakta ya. Oke teman-teman, Anda bisa lihat sendiri. Ini Anda bisa lihat sendiri ya. Silakan teman-teman anggota FPI dan yang lain, silakan dikerahkan oleh komando. Ini masih jauh ya ke depan, kita ke depan gedung DPR ya. Ini benar-benar banyak. Oke, kita jalan menuju ke gedung DPR. Anduk. Oke, saat ini pukul 12:15. Kita merapat ke depan kamar DPR RI. Kita goyang kamar DPR RI. Ayo maju, gada maju, gada maju dulu, gada maju dulu. Kita lakukan barisan. Mari teman-teman, belum waktunya kita untuk beristirahat, belum waktunya kita untuk beristirahat. Maju apa? Karena nasib kita akan dipilih. Ayo kita merapat dulu. Kita lawan kawan-kawan. Masa dia jadi Komisi Bangsa. Oke, Anda bisa lihat. Apapun warna Ini jalur yang sebelah kanan juga udah tertutup ya. Ini udah tertutup. Ada keranda. Kalau ini bener-bener masanya banyak banget bro. Ini saat ini pukul 15, untuk saat ini pukul 12:15 habis duhur ya. Ini masa baru berdatangan. Itu di depan juga sudah banyak banget bro. Ini Anda bisa lihat di depan juga udah banyak banget. Ini yang baru datang juga minta ampun bro, banyaknya bro.
Ayo kita ke depan ya. Ini masih jauh ya di depan gedung ya. Tuh Anda bisa lihat ya. Oke teman-teman, ini yang tepat di depan ya, di depan gedung DPR ya. Anda bisa lihat, itu yang baru datang juga banyak banget bener. Itu dari sini sampai Slipi ya. Anda bisa lihat sendiri. Itu yang di sebelah kiri juga banyak banget bro. Oke, coba kita ke depan ya. Tentu saja dalam perjuangan nanti kita akan kawal terus. Gila bro, banyak banget ini bro. Ragunan. Pada minum tuh yang dingin, yang dingin. Para tenang itu, maka berhenti dulu tuh. Makom Tangerang stop dulu, sedang konferensi pers. Makom Tangerang stop dulu, sedang konferensi pers. Kalau kasih tahu, bisa situ. Bilang kilometer, bilang stop dulu. Stop dulu. Ntar orasi nyambung, ntar sabar. Sudah? Konferensi udah?
Ya, untuk kawan-kawan yang mau teatrikal silakan, silakan. Bung, matiin yang itu Bung, mobil matiin, semua posisi mati. Posisi mati mic-nya. Tarik. Iqbal. Panas banget. Melihat Indonesia hanya setumpuk surat-surat kusam yang dibuat dari doa. Ditulis anak-anak manusia berjejak ketak di pintu belakang tenaga kantor. Tanpa bisa dirasa. Aku melihat Indonesia, wajah-wajah kusam putra bangsa yang bertahun-tahun lama menendam dendam nelangsa.
Selamat biru dan kuning padi, warna lukisan bencana. Aku melihat Indonesia sesuram senja kemarin, sore ini, atau mungkin sore esok. Aku melihat Indonesia ingin lepas dari derita, ingin lepas dari derita, ingin meminta pertolongan kita. Ini kita hidup dari udara, ini kita berbakar. Mesin telah menyala seperti biasa. Seperti biasa. Kita bekerja. Kita bekerja. Bekerja. Jangan lepas
tangan dong. Luar biasa. Hidup perempuan. Hidup lawan laki-laki. Iya, informasikan bagi yang merasa kunci motor merek Honda hilang, ya merasa kehilangan kunci motor merek Honda, jarak ke mobil komando utama. Sekali lagi diinformasikan kepada yang merasa kehilangan kunci motor merek Honda dengan gantungan hitam, jarak ke mobil komando utama. Terima kasih. Musik naon ya? Dangdut. Dangdut. Panas ya? Panas. Haredang. Oh hebang haredang men. Adalah aksi besar yang pertama akan kita lakukan dan terus kita lakukan sampai DPR dan pemerintah mencapai kesepakatan atas referensi dari para serikat pekerja, serikat buruh untuk tidak mengurangi atau menghilangkan seluruh jaminan sosial, jaminan kepastian kerja dan jaminan kepastian mendapatkan pendapatan. Kawan-kawan, hari ini kita mendukung DPR RI untuk tidak mau menjadi stempel pemerintah, untuk jangan mau diintervensi atau intimidasi dengan para oknum pengusaha hitam, agar DPR RI bersama rakyat Indonesia memperjuangkan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang nanti akan diturunkan menjadi undang-undang yang berdasarkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kawan-kawan, ini adalah nasib kita, nasib kamu, takdir kamu tidak akan pernah berubah apabila kamu tidak akan pernah merubah nasib kamu itu sendiri. Kawan-kawan, nasib kamu, takdir kamu tidak bisa kamu titipkan kepada kawan-kawan, kepada orang-orang yang berdasi rapi,
Mereka tidak akan pernah mengerti nasib kalian. Mereka tidak pernah merasakan kelaparan. Mereka tidak pernah merasakan arti yang namanya outsourcing. Mereka tidak pernah merasakan kontrak-kontrak kerja. Mereka tidak pernah merasakan yang namanya sakit apabila tidak diupah. Mereka tidak pernah merasakan kekurangan upah. Mereka tidak pernah merasakan di PHK. Akankah nasib dan takdir kawan-kawan ini, kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja, dititipkan oleh orang-orang berdasi rapi yang sesungguhnya mereka tidak pernah mengetahui nasib penderitaan buruh pekerja Indonesia. Untuk itu, para pekerja buruh di Indonesia jangan mau untuk menitipkan nasib kepada mereka. Kawal, dorong mereka, jangan sampai masuk angin, jangan sampai mereka gampang menstempel pemerintah. Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari pemerintah, saya luruskan, saya tegaskan kembali, draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari pemerintah. Mereka beranggota DPR RI sama sekali, mohon maaf jangan tersinggung anggota DPR, tidak paham tentang ketenaga kerjaan. Wakil dari buruhnya satu orang, yaitu Open Tabroni. Dia dari buruh. Yang lain dari mana? Untuk itulah kita hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada anggota Panja Balik DPR RI yang ditugasi untuk mengurus, untuk menyelesaikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang nanti akan diajukan oleh pemerintah. Wahai pemerintah, wahai penguasa negara, pengelola negara, jangan main-main terhadap rakyat. Rakyat akan melakukan perlawanan secara maksimal apabila Anda menindas, berbuat tidak adil terhadap rakyatnya sendiri. Saya pastikan Anda akan terjatuh dari kekuasaan ketika Anda tidak berbuat adil terhadap rakyat Anda sendiri. Anda akan hilang dari kekuasaan, Anda akan copot dari kekuasaan apabila Anda tidak adil terhadap rakyatnya sendiri. Hari ini kawan-kawan, bukan perjuangan untuk saya, bukan perjuangan untuk kamu, bukan perjuangan untuk kita yang sedang bekerja, tapi hari ini kita berjuang untuk anak kamu, untuk cucu kamu, untuk ponakan kamu, untuk saudara kamu, untuk adik-adik kamu nanti. Saat ini mereka sedang sekolah di SD, di SMP, di SMA, di SMK, di universitas. Mau kemana mereka bekerja apabila RUU Omnibus Law Cipta Kerja jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Di sini kita hadir, kita tidak main-main lawan hoax, lawan orang-orang pesohor, orang-orang yang punya follower banyak, dibayar cuma puluhan juta, dibayar 5 juta, dibayar 10 juta untuk melawan kalian semua. Kawan-kawan, sampaikan kepada rakyat yang lain, kami para pekerja buruh hadir di DPR justru mendukung DPR untuk jangan masuk angin, untuk jangan mau jadi stempel penguasa, untuk jangan mau diintimidasi, diintervensi oleh pengusaha. Kawan-kawan, hari ini atau tidak sama sekali, kalau bukan kita, siapa lagi akan berjuang? Jangan pernah lelah, jangan pernah lelah. Hari ini adalah perjuangan untuk saudara-saudara kita yang punya mulut tapi tidak bisa bersuara, yang punya tangan tapi tidak bisa memegang, yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Kalian hadir untuk mereka yang sangat-sangat lemah. Lihat di ujung Sabang sampai Merauke, kawan-kawan. Bukan hanya di Jakarta, masih banyak buruh, masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan upahnya secara layak, yang di PHK secara semena-mena, yang dimasuki tenaga kerja asing asal Cina, yang tidak mendapatkan cuti. Ketika seorang pekerja perempuan tidak mendapatkan cuti haidnya secara undang-undang, ketika dia hamil dipecat, di PHK secara sepihak. Kawan-kawan, berjuanglah kawan-kawan, bukan untuk diri kamu, tapi untuk saudara sebangsa setanah air, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Bersiaplah kawan-kawan, ini adalah aksi awalan dan akan dilanjutkan apabila para penguasa, pengelola negara
abai terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Siap-siapkan diri kalian. Tidak akan pernah ada pemimpin suatu bangsa, pemimpin suatu negara yang abadi. Semuanya pasti akan mati. Apalagi ketika penguasa tidak berbuat adil. Apalagi ketika penguasa menindas rakyatnya secara keji dan kejam. Siap-siaplah akan jatuh dari bangku kekuasaan secara hina, sehina-hinanya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup perempuan, hidup perempuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, kita segera mulai lagi. Yang menjauh yang merapat, kita kehadiran tamu salah seorang anggota DPR RI dari Komisi 9 yang juga Wakil Ketua Komisi 9 bidang kerja. Namanya adalah Ustadz Ansori Siregar. Beliau ini adalah anggota dewan yang selama ini sangat vokal membela kaum buruh, selalu hadir dalam May-Day buruh baik di DPR RI maupun di Istana Negara. Dan juga salah satu anggota DPR RI yang juga berjuang bersama kita mengawal RUU BPJS menjadi Undang-Undang BPJS. Hari ini kita ingin dengarkan apa komitmen, apa komitmen dan bukti kalau DPR itu masih bisa dipercayakan, kawan. Saya mau tanya, apakah DPR masih bisa percaya? Tidak dipercaya. Kita ingin bukti. Kita ingin bukti bahwasannya dari sekian lebih dari 15 orang masih ada orang yang bisa dipercaya. Apakah Ustadz Ansori masih bisa percaya? Kita ingin dengarkan apa orasi dan juga apa komitmen dari beliau secara pribadi maupun secara operasinya. Hidup buruh! Ya, pada saat Ansori silakan. Hidup Ustaz. Maju dulu, Riki. Oke, mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Masih ada yang belum angkat tangan. Yang tidak angkat tangan mata-mata. Ya. Yang tidak angkat tangan mata-mata. Hidup buruh. Semuanya, yang di sana, semuanya. Semuanya. Hidup buruh. Hidup buruh. Nah, begitu. Ya. Judul saya di sini berdiri, judulnya tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Judul bicara saya di sini tolak. Saya Ansori Siregar, anggota DPR RI 414 Dapil Sumatera Utara 3, dan sekarang kebetulan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang membidangi salah satu ketenaga kerja, dan hanya Komisi 9 di DPR RI yang membidangi ketenaga kerjaan. Kalau ada masalah-masalah ketenaga kerjaan, dialihkan kepada yang lain, dialihkan pembahasannya kepada yang lain. Ini berarti ada apa-apanya. Hanya Komisi 9. Kalau ada Komisi 1 masalah pertahanan, Komisi 2 dalam negeri, Komisi 3 kepolisian atau keamanan, Komisi 4 pertanian maupun yang lain-lainnya, Komisi 9 ketenaga kerjaan.
Saya ulangi lagi tadi bahwa judul saya ngomong di sini tolak, tolak. Kita kerja baik. Kenapa kita tolak? Formilnya bermasalah, proses RU-nya bermasalah, prosesnya bermasalah, tidak melibatkan unsur-unsur semuanya, baik LIPI, baik akademisi maupun juga unsur dari serikat pekerja. Kalaupun ada yang diikutkan dari serikat pekerja, itu cuma pajangan. Itu cuma pajangan. Pendapat-pendapatnya dibuang ke laut. Makanya kita tolak. Tolak, 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 tolak. RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi setelah formilnya bermasalah, dibahasnya di tengah COVID, di tengah virus, di tengah virus. Ada apa ini? Ada apa ini dipaksakan di tengah pandemi? Di tengah pandemi ada sesuatu di sini dipaksakan. Tolak, 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 tolak. Dari 79 undang-undang yang dihabisi, 144 pasal, 15 bab dan lain-lainnya, pasal 89 memperlemah buruh, PKWT dan outsourcing bebas, kepastian hidup buruh, semuanya kepastian hidup buruh ini. Kalau PNS bisa mencicil rumah, bisa mencicil mobil, bisa mencicil motor, tapi buruh setelah Omnibus Law ini, tidak bisa lagi mencicil, karena PKWT dan outsourcing dibebaskan. Banyak lagi hal-hal yang lain yang melemahkan Omnibus Law ini. Di antaranya yang lain adalah memudahkan PHK, tidak ada sanksi. Yang memudahkan PHK tidak ada sanksi, tidak ada cuti panjang. Kemudian juga saksi pidana dipangkas, penambahan waktu libur dan yang lain-lainnya. Makanya sekali lagi kita tolak Omnibus Law ini. Semuanya tolak. Juga memperlemah buruh kita karena buruh tenaga asing. Catat tenaga asing di sini, khususnya Cina. Catat. Tahun 2019 3 triliun untuk tenaga kerja asing. Sekarang kuartal 1 tahun 2020 sudah hampir 1 triliun. Padahal buruh kita juga bisa mengerjakannya. Tolak. Wahai siapapun, wahai tokoh buruh yang masih merasa buruh, wahai yang masih pro buruh, wahai yang masih pro buruh, tolak RUU Cipta Kerja ini. Tolak RUU Cipta Kerja ini yang masih di hatinya,
di otaknya ada pro buruh, ada pro rakyat, pro pekerja. Tolak RUU ini, tolak semuanya, tolak. Apapun ceritanya, kerahkan semua tenaga. Jangan bosan, jangan sampai RUU Cipta Kerja ini diundangkan. Saya akhiri di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu perjuangan kita. Saya juga mengerti apa yang dirasakan oleh teman-teman semuanya, bahwa undang-undang ini kalau sudah apabila bermasalah, kalau sudah dipaksakan di tengah COVID, kalau sudah banyak melemahkan, tentu kepentingan siapa undang-undang ini? Untuk siapa undang-undang ini? Apakah undang-undang ini untuk NKRI? Apakah undang-undang ini untuk rakyat? Tidak. Undang-undang ini untuk kapitalis asing dan asing. Untuk pengusaha, untuk kapitalis asing dan asing. Dipaksakan dengan hal-hal yang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Semuanya hidup buruh semuanya. Hidup buruh. Ya, terima kasih pada Ustadz Ansori Siregar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, anggota dari fraksi PKS. Ternyata masih ada kawan-kawan anggota DPR yang waras, kawan-kawan. Ini bukti kalau kita harus demo tiap hari, kawan-kawan. Setuju? Ya, aplaus sekali lagi buat Ustadz Ansori Siregar. Beliau masih belum berubah komitmennya untuk kaum buruh Indonesia. Ya, harus. Tahun depan Bung Rudi, Dapil Banten. Ya, kawan-kawan, segera merapat. Kita akan terus berjuang sampai sore nggak nih? Sampai malam. Oke, masih ingat peristiwa tanggal 30 Oktober di istana? Masih. Udah 5 tahun ternyata. Udah 5. Ya? Air ya? Belum air. Ya. Kenapa? Tersangka lagi nggak apa-apa kan? Oke. Biasa tersangka kan? Hidup buruh! Oke, sempat bergabung kawan-kawan DKI. DKI tadi udah aksi duluan di Menko Perekonomian. Menko Perekonomian adalah salah satu biang kerok dari lahirnya RUU Omnibus Law ini, kawan-kawan. Dia otaknya, otak sekaligus inisiator dan operatornya. Dan luar biasa, setiap kita kali aksi di Menko ternyata ada masa bayaran yang ikut aksi. Dia mendukung Omnibus Law. Ini bukti bahwasannya pemerintah udah ngaco. Pemerintah udah waras, ganti menterinya dan juga ganti presidennya. 2020 tetap ganti presiden. Belum. Itu telurnya dilarang ya. Ya, selamat jalan Ustadz Ansori Siregar. Ya, kawan-kawan, kami undang perwakilan dari Banten yang mau orasi, dari Banten, dari Bogor, ya, dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Bekasi, ayo. Dari mana? Ayo Banten, sini Banten. Kita ingin dengar suara dari daerah. Ya, kita ingin dengar suara yang paling keras. Ya, ini bukan aksi yang asal-asalan nih. Sangatlah merugikan kita, merugikan buruh, dan merugikan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena akan merugikan diri kita sendiri, merugikan adik kita, kakak kita, anak-anak kita. Bahasanya kalau udah nyampe ke anak-anak kita, berarti itu kan sama aja, sangat menginjak-injak diri kita sendiri. Hal tersebut arahnya akan rakyat Indonesia akan tertimpa musibah yang lebih besar lagi dengan Omnibus Law. Apakah kawan-kawan diam saja? Apakah kawan diam saja? Ayo bergerak, kasih tahu adik kakak kita,
kasih tahu tetangga-tetangga kita, jangan diam aja. Omnibus Law sangat dan sangat merugikan diri kita sendiri dan juga family kita, keluarga kita, tetangga kita juga. Haruskah diam aja? Kasih tahu teman-teman yang hari ini yang hadir, kasih tahu kakak-kakak kita, adik kita yang hari ini tidak hadir. Mereka nggak tahu apa itu Omnibus Law. Mereka tuh nggak tahu apa itu Omnibus Law. Mereka nggak tahu apa yang bisa merugikan isi daripada Omnibus Law itu sendiri. Kita yang tahu, kasih tahu mereka. Mereka juga ini nih di luaran nih, pada hilir mudik mobil nih, motor. Mereka tahu apa aksi kita, apa yang kita perjuangkan. Mereka tahu, mereka nggak tahu. Mereka hanya tahu doang kita demo, nuntut sebagainya. Mereka nggak tahu isi daripada aksi kita hari ini. Mari kita sama-sama, ini awal dari perjuangan. Oke, itu aja kawan-kawan. Dari fraksi PKS akan hadir ke Mokong. Selamat Rudi. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Angkat tangan semuanya, ya. Angkat tangan semuanya. Ini berjuang untuk anak cucu kita, ya. Bukan berjuang untuk yang sekarang, tapi untuk yang selanjutnya, untuk kedepannya. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih ya. Inilah buruh. Buruh itu jangan disakiti. Kalau disakiti seperti ini. Siapa yang membuat sakit buruh? Iya. Ini RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia yang bikin sakit. Mudah-mudahan tadi disampaikan banyak, masih ada yang tadi dibilang yang waras, ya. DPR RI itu orang pinter, seharusnya itu diteliti. Undang-undang itu harus lebih baik, bukan terpuruk. Nah ini ngotot, mau disahkan, mau diundangkan, sudah jelas ini akan menindas daripada anak cucu kita ini bagaimana. Jangan sampai yang hidup sekarang ini, buruh-buruh ini, anggota DPRI memberikan warisan yang akan menindas daripada buruh. Yang jelas mereka ini cukup besar andilnya di dalam perekonomian negara ini. Ialah buruh, bukan mereka. Mereka itu hanya menikmati daripada hasil kerja buruh. Jangan mau ditindas. Setuju? Kalau sampai ada penindasan, kita lawan. Hanya berapa ratus DPR RI yang duduk ini, mereka sudah hidup mewah. Tapi buruh yang keringatnya diperas, mau digeleng pakai apa? Mau beli tai. Pakai orang-orang kapitalis yang akan menikmati. Ya maaf, ini harus kita lawan. Buruh dari Sabang sampai Merauke di negeri ini jangan sampai mau ditindas. Jangan sampai mau ditindas. Tenaga asing yang sudah jelas di undang-undang tenaga kerja diatur 2 tahun sekali. Itu pun kontrak mereka. Kalau sudah habis kontraknya pulang ke negaranya. Tapi ini di undang-undang RUU Cipta Kerja ini mau dibebaskan. Di mana otaknya? Artinya kalau dibebaskan mereka bisa menempati posisi ketenaga kerjaan, bisa duduk jadi personalia. Lah kita putra negeri ini mau jadi nama jongos, mau dijadikan jongos. Ya ini yang harus kita lawan. Lagi dulu, ya? teman-teman masih banyak mau di belakang. Bila perlu kalau emang ini sampai terjadi diundangkan, siap pergerakan harus yang lebih besar lagi. Siap, siap, siap. Ini yang namanya buruh. Mudah-mudahan ini juga yang belum turun. Nanti kalau ini sampai dia nyolong istilahnya, diam-diam ketok palu, walaupun ada
saudara-saudara kita yang duduk di DPR ini dikesampingkan oleh mereka, ya ini yang harus kita lawan. Tapi yang duduk betul-betul menyelamatkan untuk kesejahteraan buruh, ini harus kita jaga. Betul. Perlawanan, di dalam ini perlawanan. Ada sekelompok, yaitu kelompok otaknya sudah tertutup. Agama pintar, sholatnya rajin, tapi kalau sudah tertutup duniawi, maaf, semua itu akan dihalalkan. Semua akan dihalalkan. Ini yang terjadi. Mereka itu orang-orang pinter, dan siapa yang mendudukan mereka di dalam ini, artinya mereka ini harus kontrol pemerintahan. Mereka itu kepanjangan tangan, kepanjangan lidah daripada rakyat Indonesia, dan harusnya menyelamatkan daripada rakyatnya. Siap bergerak. Oke, terima kasih ya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Coba musik buat ngademin. Ayo berdus. Ambil kandangannya. Ingin makan uang rakyat, bukan berarti harus merasa cukup dengan korupsi. Semua terpenuhi, kita tinggal menikmati. Ingin gusur sawah rakyat, bukan berarti harus terbiasa cukup dengan polusi. Semua terpenuhi, kita tinggal menikmati. Hai Indonesiaku, mana subur rakyat nganggur, hai Indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur, tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh korupsi. Ambil kandangannya. Ingin gusur sawah rakyat, bukan berarti harus cukup dengan polusi. Semua terpenuhi, kita tinggal menikmati. Hai Indonesiaku, mana subur rakyat nganggur, hai Indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur, tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh korupsi, tanam cinta tumbuh aborsi, tanam demonstran tumbuh Masih semangat, masih mau berjuang. Saya yakin generasi muda Indonesia tidak akan pecah, tidak akan luntur kepalamu kena matahari, tidak akan pudar di tempat hujan, karena Anda pewaris pejuang bangsa Indonesia. Kalau kita tengok sejarah, Kanjeng Pangeran Sultan Agung Hanyokrokusumo, lihat TOC menyengkeram bumi Indonesia, berangkat dari Ngayogyakarta melawan ke Batavia. Betul. Omnibus Law tidak lebih penjajahan kayak baru, saudara-saudara sekalian. Betul. Kalau sampean tidak bergerak,
Hai anak-anak muda tidak mau berjuang, berarti Anda ikut mensyaratkan anak cucu Anda sekalian. Masih mau bergerak? Masih mau berjuang? Tadi yang dikatakan kawan-kawan kita orasi cukup jelas, cukup gamblang bahwa Omnibus Law menyimpang Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 jelas. Apakah mereka yang melawan Undang-Undang Dasar 45 mau dibiarkan? Sampai kandang singa pun akan dikejar oleh kaum buruh, saudara-saudara kalian. Jangan main-main rakyat Indonesia kalau disakiti. Apalagi buruh-buruh yang sudah bermandi keringat, bermandi darah, bermandi air mata. Tapi 75 tahun merdeka, Anda akan menjadikan keset-keset, jongos-jongos, kapitalis hitam yang nakal itu. Apakah saudara mau diam? Saudara-saudara mau diam? Dan di sebelah sana juga mau diam? Jangan pernah berhenti, saudara-saudara sekalian. Kanjeng Pangeran Diponegoro pernah menyatakan, setumuk batuk senyari bumi. Apa yang dikatakan tadi, tanah-tanah pertambangan dikuasai milik asing. Maka Pangeran Diponegoro pernah menyampaikan, setumuk batuk senyari bumi, saya bela dengan pecahnya dada bundahnya Ludiro. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup jajah. Rawan-rawan atas, malang-malang terabas. Rakyat Indonesia, tentara Indonesia, polisi Indonesia, ini biar tanding di planet bumi, tahu gak? Planet bumi ini Indonesia yang punya Pancasila ditata dengan apik, tapi dengan undang-undang Omnibus Law menghancurkan bangsa Indonesia. Kalau sampean tidak melawan, kalau sampean tidak bergerak, akan melantarkan anak cucu Anda seperti penjajahan kolonial Belanda, kerja paksa tanpa upah. Rela sampean? Hai anak muda! Hai anak muda! Hai anak muda! Pemuda di atas pundakmu, letak nasib negerimu. Hindarkan itu dari musuhmu, membela dengan jiwamu. Ini generasi muda yang tangguh. Kemana generasi muda yang cerdas otaknya? Ketika Omnibus Law khususnya tentang kejadian otak-atik, kalau sadar, kalau kawan-kawan membangun kesadaran kelas buruh yang seharusnya bungkat kempel, pabrik-pabrik ditutup, pelabuhan ditutup, bandara ditutup, semua turun ke jalan tumplek. Kira-kira kuat gak Omnibus Law? Kesadaran kelas buruh kita. Saya tidak melihat benderanya, saya tidak melihat serikatnya. Yang namanya buruh sama berjuang untuk kemakmuran bangsa dan negaranya, saudara-saudara sekalian. Hari ini sampean berpanas-panasan, belum seberapa kalau dibandingkan para pendahulu kita yang bertolak, yang berserakan darah, berserakan tulang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan hari ini sampean bisa berdiri di sini berkat para pejuang tempo dulu, saudara-saudara sekalian. Betul. Tanpa ada perjuangan tidak mungkin sampean bisa berdiri sendiri. Betul. Maka dari itu Jamrud Khatulistiwa ini yang kaya raya dari Sabang sampai Merauke harus dijaga dengan baik. Jangan sampai sekecil apapun dijual oleh orang asing. Apalagi nanti orang-orang asing tadi yang disebutkan pada kerja di Republik Indonesia menduduki posisi-posisi tertentu, bangsa Indonesia mau dikemanakan? Padahal bumi Indonesia adalah palu gada. Apa lo mau dalam perut bumi ada? Apakah mungkin bangsa Indonesia kelaparan? Tidak. Ribuan pulau tergabung menjadi satu, tongkat dan kayu jadi tanaman karena suburnya Khatulistiwa. Maka dari itu
Hai anak muda, hai anak muda, jangan berpangku tangan. Anda adalah gen-gen petarung, bukan gen-gen kemelan sarung kayak yang di tempat tidur. Kawan-kawan generasi muda inilah gen petarung. Jika ada yang mengusik ketidakadilan di Republik, Anda harusnya kupingnya berdiri, matanya merah, kepalkan tangan. Apa jawabannya? Kurang keras, kurang keras. Apa? Lawan. Apa? Apa? Kurang keras. Itu jawabannya, nggak ada lagi. Hanya itu jawabannya. Tidak ada lagi jawaban lain. Jika tatanan yang sudah bagus Pancasila dan Undang-Undang 45 dipelencengkan oleh siapapun, maka kawan-kawan generasi muda inilah yang berpanas-panasan hari ini sebagai penyambung lidah rakyat yang ada di desa-desa maupun di pelosok-pelosok tanah air. Anda secara tidak langsung beristiqomah, Anda sudah berjuang membela kepentingan rakyat kecil. Karena yang di sana belum ada yang bantu, engkaulah generasi muda yang turun ke jalan melawan ketidakadilan. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih mau berjuang? Masih. Jangan pernah berhenti. Selagi Omnibus Law masih di otak-atik dan tidak di stop, sudah dikatakan tadi. Jangankan di gedung DPR, di kandang singa pun akan dikeroyok oleh buruh Indonesia. Takut tidak? Takut tidak? Halo, bareng. Halo Bandung, ibu kota. Halo. Kurang keras. Katakan yang benar. Kurang keras sebelah sana. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan. Oh, mari rebut kembali. Jadi Omnibus Law kita rebut kembali dengan mengerahkan lautan manusia. Kira-kira besok berangkat lagi nggak? Pada berani lagi nggak berjuang? Takut kepanasan nggak? Indonesia sudah teruji 3,5 abad. Maka kalau kepanasan sehari 2 hari, tidak akan pecah kepala sekalian. Demi anak cucu Anda, relakan berjuang dengan sehormat-hormatnya. Relakan berjuang dengan sesungguh-sungguhnya, karena perjuangan Anda termasuk amal ibadah Anda ketika masuk liang lahat, saudara-saudara kalian. Masih semangat? Masih mau berjuang? Kayaknya kalau panjang lebar masih ditunggu kawan-kawan yang lain mau orasi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Ayo musik. Ayo musik. Indonesia go. Lanjut. Ayo Hidup buruh yang melawan. Hidup buruh adalah suatu kebanggaan bagi saya berdiri di sini bersama kalian berjuang untuk Indonesia. Kawan-kawan, ini kali keberapa kaum buruh berdiri di depan gedung DPR RI untuk menyuarakan penolakan kita terhadap RUU Omnibus Law. Berkali-kali kita ditipu, dibohongi. Ternyata mereka punya siasat jahat, ingin membuat undang-undang untuk penjajahan modern. Alih-alih mereka menciptakan lapangan pekerjaan baru, tapi apa nyatanya? Kesejahteraan kita dicekik, buat kita
RUU Omnibus Law adalah undang-undang yang biadab. Setuju kawan-kawan? Sampai kapanpun kita harus melawan. Perjuangan kita hari ini bukan untuk kita sendiri, tapi untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita. Setuju kawan-kawan? Hari ini kita tidak membedakan bendera kita, tidak membedakan warna baju kita. Kita punya satu tujuan di sini, menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada khususnya. Rancangan undang-undang yang mencekik kita, yang bersiap-siap akan membunuh kita. Maka bagaimanapun caranya harus kita batalkan. Setuju kawan-kawan? Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Mereka harus ingat bahwa kita adalah bagian utama pembangunan bangsa ini. Bahkan baju yang mereka pakai, kursi yang mereka duduki adalah sebagian dari keringat kita kawan-kawan. Mereka memohon sebelumnya, meminta dukungan, menyatakan diri akan menyuarakan isi hati rakyat. Tetapi dengan kejinya di tengah musibah COVID-19, mereka tetap membahas undang-undang Cipta Kerja kawan-kawan. Setan, setuju? Ini tidak manusiawi. Wakil-wakil kita yang ada di dalam sepertinya lupa akan janjinya, lupa akan ucapannya. Matanya buta, telinganya tuli, hatinya mati. Hidup bro! Masih semangat? Masih semangat? Hari ini nggak ada yang boleh putar balik waktu aksi. Nggak boleh ada yang pengkhianat buat kaum buruh hari ini. Jika hari ini kita belum berhasil, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, dan selamanya kita akan berjuang kawan-kawan. Setuju? Hidup buruh! Hidup buruh! Seluruh Jabodetabek berkumpul di sini. Buruh seluruh Jabodetabek ada di sini, mewakili suara buruh se-Indonesia. Setuju kawan-kawan? Saya bingung. Aksi-aksi kita daerah meminta rekomendasi dari DPRD yang juga sudah disetujui terhadap penolakan RUU Omnibus Law. Tetapi apa buktinya? Mereka tidak mendengar, mereka tidak mewakili kita kawan-kawan. Kalau RUU Omnibus Law masih dibahas, siap nggak bermalam di sini kita? Nggak pulang siap nggak? Kenapa? Karena kita peduli sama negeri ini. Karena kita pemuda Indonesia yang cinta tanah airnya. Adalah suatu kebiadaban yang dilakukan oleh pemerintah di tengah banyaknya PHK massal di tengah COVID-19. PKJ nggak masuk, didukung sama salah satu menteri. Ngotot banget. Padahal COVID-19 asalnya dari Cina. Otaknya di mana? Masih ada di tempat yang nggak mereka. Pantaskah mereka menjadi wakil kita? Kalau udah nggak pantas, apa yang harus kita lakukan? Bukan. Apa perlu kita bongkar gedung ini? Mereka sudah tidak mewakili kita sebagai rakyat, sudah tidak mewakili kita sebagai kaum buruh. Kita jadiin kontrakan aja, setuju? Nggak berguna ada mereka, setuju? Katanya pinter-pinter, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi nggak punya hati. Percuma kawan-kawan ada orang-orang itu.
Tadi di awal aksi, saudara kita dari fraksi PKS yang kebetulan di Komisi 9 ya, sudah menyuarakan isi hati kita, juga isi hatinya. Bisa nggak nyampe ke dalam kira-kira kawan-kawan? Orang di tengah COVID aja mereka bahas undang-undang kok. Nggak punya hati. Mereka tuh anti COVID. Kalau tanya COVID-19 adanya di mana tuh di DPR? Kok mereka doang yang nggak ketularan? Mereka tetap aksi, tetap bekerja waktu COVID-19. Kita disuruh di rumah aja. Gajinya dipotong ya nggak? Gaji mereka dipotong nggak? Akal-akalan aja. Gajinya nggak dipotong, duduk di kursi empuk, baju bagus, mobil mewah. Terus hak kita terus-terusan disunat. Mau begitu? Mau begitu? Tuh gaji bukan buat makan kita sendiri, buat makan anak kita, buat makan keluarga kita, buat sekolah anak-anak kita. Dari kemarin nggak punya. Jadi sampai mati pun harus kita perjuangkan kawan-kawan. Sampai mati pun harus kita bela kawan-kawan. Kita sudah nggak butuh orang-orang nggak punya hati nurani seperti mereka di dalam sana. Ketika mereka tetap membahas pun, sepertinya mereka kerasukan. Sepertinya di dalamnya setan semua. Oke, ini kawan kita bergabung dari Serikat Pekerja dari unsur mahasiswa. Beri aplaus kawan-kawan dari unsur mahasiswa yang bergabung menolak Omnibus Law. Wahai adik-adikku yang tercinta, suarakan kebenaran, suarakan pembelaan kita, biar mereka dengar bahwa Omnibus Law ke ruang kelas kalian. Bahas, batalkan, gagalkan. Setuju kawan-kawan? Hidup buruh, hidup Indonesia. 17 Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Seharusnya Indonesia sudah dewasa, sudah matang, sudah menjadi negara maju. Tapi apa nyatanya? Apa buktinya? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hari ini kami datang BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang hari ini sama-sama datang membersamai untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada orang-orang yang ada di dalam sana. Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Orang di dalam sana Hidup mahasiswa! tak pernah sadar, tak pernah mau mengetahui apa yang hari ini dibutuhkan oleh rakyatnya. Orang-orang yang hanya menikmati gaji-gajinya, hanya menikmati uang-uang rakyat, hanya menikmati hal-hal yang diberikan oleh rakyat, tapi tak pernah sedikit pun memberikan harga kepada rakyat. Sepakat kawan-kawan? Hari ini kami hadir akan terus mengkawal, akan terus memberikan pembuktian, pemahaman kepada DPR bahwasanya di saat DPR hari ini menjual, kami BMPTN akan terus membeli hal-hal yang mereka tawarkan, yaitu perlawanan kepada kebijakan-kebijakan yang tak pernah pro terhadap rakyat. Satu hal yang sangat menyedihkan hari ini kawan-kawan. Oke, kita ucapkan selamat datang buat kawan-kawan mahasiswa. Aplaus buat mahasiswa yang masih berjuang. Insya Allah suara mahasiswa masih terdengar. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Rakyat Indonesia. Kita selalu melantangkan hidup rakyat Indonesia. Agar apa? Agar hari ini 25 Agustus, di mana 17 Agustus kita merayakan ulang tahun yang ke-75 untuk bisa memberikan kemerdekaan kepada rakyatnya. Karena hari ini pemerintah, wakil rakyat tak memberikan kemerdekaan kepada rakyatnya. Sepakat kawan-kawan? Mana nyatanya 75 tahun Indonesia merdeka, tapi nyatanya tak ada kemerdekaan yang diberikan, malah hanya sengsara yang diberikan kepada rakyatnya.
Omnibus Law hari ini meresahkan rakyatnya. Sudah berapa kali kita dibohongi, sudah berapa kali kita turun ke jalan untuk mengkawal Omnibus Law, untuk menggagalkan Omnibus Law. Tapi nampaknya hari ini para penikmat gedung-gedung di dalam, para penikmat bangku-bangku kursi-kursi nyaman untuk bertidur, tak mendengarkan aspirasi rakyatnya, tak mendengarkan orang-orang di sini. Di mana ada demokrasi, di mana ada kemerdekaan yang diberikan. Oke, yang mahasiswa silakan gabung ke Mokomnya. Kita siap-siap atlet nih, gantian. Jalan biayaan, silakan lanjut terus berjuangnya. Kawan-kawan buruh, alhamdulillah masih ada mahasiswa yang siap berjuang bersama kita. Karena sejatinya Omnibus Law bukan hanya menghancurkan buruh, tapi juga menghancurkan masa depan mahasiswa. Hari ini mahasiswa itu berjuang, dan silakan terus berjuang, brother. Kita mohon pamit duluan. Ini dari pagi nih, kawan-kawan dari Cirebon, dari Bandung Raya, dari Cilegon mau balik, selamat berjuang. Tapi sebelum balik ya, sebelum pamit, kita dengerin dulu orasi dari teman-teman mahasiswa. Ya, silakan. Jangan pulang dulu, kita dengerin dulu. Sebelumnya terima kasih kepada rakyat-rakyat yang masih mau berjuang, kepada rakyat-rakyat yang masih sadar bahwasanya hari ini negara kita carut marut, bahwasanya negara kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, bahwasanya hari ini negara kita sedang diakuisi, bahwasanya hari ini negara kita sedang dijajah oleh pemerintah kita sendiri, oleh orang-orang yang katanya mewakili, namun nampaknya mereka mengkhianati. Mereka lupa siapa yang memilih, mereka lupa siapa yang mereka wakili, mereka sampai tertidur puas karena tak pernah tahu rakyatnya sedang bicara. Sepakat kawan-kawan? Hari ini jaga terus semangat kita, jaga terus kondisi kita, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang harus kita perjuangkan, yang harus kita bela. Hak-hak rakyatnya, hak-hak mereka bernegara. Saya mohon hari ini orang-orang yang ada di dalam sana, saya rasa Bapak Ibu di dalam juga nggak mungkin diam-diam di sana sangat menikmati kursi-kursinya, karena nampaknya hari ini rakyat nggak mungkin tinggal diam di saat kalian membuat kebijakan-kebijakan yang tak pernah mementingkan rakyat. Tak peduli seberapa panas yang hari ini diberikan, karena nampaknya benar-benar alam yang sangat merestui dan alam yang sangat sadar bahwasanya hari ini negara kesatuan Republik Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sedang carut marut, sedang tidak memberikan hak-hak daripada orang-orang yang memang sekiranya harus diberikan hak. Konsep Omnibus Law, konsep yang sekiranya hari ini dibangun oleh Dewan Pengkhianat Rakyat, di mana banyak ilmu yang sudah dicolong oleh mereka tidak disahkan, namun nampaknya hari ini kami sepakat, kami akan terus mengkawal dan tidak akan memberikan kesempatan untuk Omnibus Law disahkan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat! Kita gagalkan Omnibus Law, kita tak akan pulang. Sekali lagi saya tekankan kepada polisi yang kemarin kami hadir, kami datang kembali dengan berlipat ganda untuk membuktikan kepada kalian semua bahwasanya hari ini kami tidak akan pulang sebelum kami menang dengan menggagalkan Omnibus Law. Kemudian kami simpan, dengan kami nggak banyak. Gagalkan Omnibus Law, jangan sampai disahkan, selesai perkara, Indonesia kembali merdeka. Tunjukkan kalian bahwasanya hari ini Indonesia memang benar-benar merdeka. Bapak Ibu polisi, Bapak polisi di sana jangan hanya diam, teman koni-koni via HT mengabarkan ada mahasiswa di sini, tapi tak pernah mengabarkan orang yang di dalam untuk menggagalkan Omnibus Law. Hari ini rakyat Indonesia membuktikan bentuk cintanya, bentuk rindunya pada negara yang sedang carut marut, bentuk rindunya kepada gedung DPR yang ini milik kami, milik rakyat, tapi tak pernah mewakili kami. Negara ini dibentuk dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat agar hari ini bisa memberikan waktu perwakilannya untuk kepentingan rakyat.
Tapi nampaknya hari ini Dewan Perwakilan Rakyat sangat mengkhianati, sangat membunuh rakyat-rakyat yang hari ini masih membutuhkan pertolongannya. COVID-19 belum selesai, Omnibus Law sudah dibahas. Kami BEM-PTN Zona 3, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah menyatakan dengan jelas, punya sikap dengan jelas. Omnibus Law disahkan, DPR bubarkan. Semangat kawan-kawan. Sekali lagi saya tekankan, Omnibus Law disahkan, DPR ingin bubarkan. Mungkin sekian narasi dari saya. Jaga semangat kawan-kawan. Sambut salam saya, jawab dengan lantang. Tunjukkan bahwasanya hari ini kita berjuang. Tunjukkan bahwasanya hari ini kita tidak akan tinggal diam. Salam pergerakan, salam perjuangan, salam kemerdekaan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Bayang benderanya! Kibarkan benderanya! Mulainya pembalasan, diskusi dan aksi massa, kami siap melawan sampai kami yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medanku demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati. Karena kepanasan, perut juga mulai keroncongan. SKM aja. SKM, susu kedelai madu, minuman sehat terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. SKM punya banyak varian rasa, ada madu, stroberi, coklat, dan melon. Ayo beli rasa favoritmu.